Halo pemirsa, selamat pagi. Saya ucapkan di hari ini Kamis 19 Desember 2024 ya. Saya agak sorot kameranya ke kiri karena di depan ada orang, ada orang teman sama jemaah subuhan Masjid Jami Al Karim Winter Permai sangat Jaksel. Takut nanti mungkin kurang berkenan atau makanya jadi kamera saya agak saya ke kiriin dulu deh. Takut nanti ada orang yang di depan saya agak kurang berkenan untuk diambil gambarnya ya kan? Atau mungkin merasa terganggu ya kan kalau diambil gambarnya. Nggak semua orang kan seneng gitu diambil gambarnya, macam-macam ya macam-macam lah pokoknya alasannya, karena nggak semua orang juga seneng tampil di hadapan umum gitu ya. Takut nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan atau nanti malah jadi mudarat juga buat saya, makanya lebih baik saya tadi agak ke kiri. Untung ini saya pakai kamera belakang ya. Ini karena kebetulan saya pakai kamera belakang ya. Kalau pakai kamera depan sih ya bodo amat gitu. Emang karena ini saya ngambil pakai kamera belakang, jadinya saya tadi agak miringkan ke kiri dulu. Lalu saya memang agak miring ke kiri dulu. Nah, takut nanti orang yang di depan saya agak kurang berkenan nanti diambil gambarnya ya. Pokoknya itulah. Nah, kita lanjutin lagi analisisnya. Tadi kan kita baru sampai pada bab yang setelah Bapak Presiden Prabowo menyatakan nyaman ada Ibu Puan Maharani, Ketua DPW PDIP dan Ketua DPR 2024-2029, dan memuji PDIP menghargai memilih untuk berada di luar koalisi merah putih 2.0 untuk memastikan terjadi checks and balances di pemerintahan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan kita juga sudah bahas ya tentang Pak Presiden Prabowo perintahkan agar pembangunan tol baru itu di stop dulu sampai nunggu APBN 2025. Nah, kan tadi saya kan baru mengungkapin sikap saya kan. Andai saya ada di posisinya Presiden Prabowo gitu. Jadi teman-teman harus tahu yang namanya mapping atau pengelola pemetaan itu harus tahu mana yang mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas, teman-teman. Coba kenapa saya lebih memilih mengembangkan apa yang sudah ada dan memilih untuk tetap beribu kota di Jakarta sembari menambah 2 ibu kota baru, Palangkaraya yang merupakan kota yang didesain oleh Presiden Soekarno, dan Palembang, kota tertua yang ada di Indonesia. Penetapan Palembang dan Palangkaraya kalau saya nanti jadi presiden, setelah nanti jadi ibu kota, bukan tanpa alasan. Lahan di kota Palembang itu masih banyak yang kosong dan masih bisa difungsikan untuk hal-hal yang punya manfaat bagi keberlangsungan kota Palembang itu sendiri. Dengan status Palembang jadi ibu kota negara mendampingi Jakarta dan Palangkaraya, kan kota Palembang itu kan bisa berkembang. Apalagi posisi kota Palembang ini cukup strategis. Kalau boleh saya bilang, masih ada di jalur perdagangan maritim internasional atau Sea Maritime Trade Traffic bahasa Inggrisnya.
Kalau Palangkaraya karena memang luas. Palangkaraya itu kota terluas di Indonesia yang luasnya hampir 3.000 km persegi. Tepatnya 2.800 ya, sekian lah kilometer persegi. Itu luas banget loh. Ya. Dan itu masih bisa dikembangin daerah-daerah sekitar Palangkaraya itu menjadi kawasan metropolitan Palangkaraya, dan di pantai selatan Kalimantan Tengah itu kita bisa bikin pelabuhan yang lebih besar dari Tanjung Priuk di Jakarta dan jadi pelabuhan internasional. Dan seluruh Kalimantan Tengah itu menjadi kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Nah, itu akan lebih baik dan akan meningkatkan sektor ekonomi di Kalimantan Tengah pada umumnya Kalimantan Tengah gitu. Insya Allah bisa kaya deh itu provinsi kalau kita kembanginnya benar-benar. Kalau kita nggak kembangin benar-benar ya sudah, wassalam. Tuh kalau saya. Nah, sekarang gini, kita lihat Jakarta ini kan sudah ada namanya Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Ya kan, Wakil Presiden Mas Gibran. Karena mengacu pada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta nomor 2 tahun 2024 memang ada itu Dewan Aglomerasi. Nah, kakak saya Novi Bule itu mengkhawatirkan kalau nanti Mas Gibran terlalu cawe-cawe nanti di DKJ, kalau daerah aglomerasi Jakarta yang meliputi sampai ke Cianjur bahkan, ini akan bahaya memang. Karena kan kita tahu sendiri kan, Gibran itu kepilih jadi wakil presiden pun gara-gara disetir Jokowi, dan Jokowi itu bawa basis masa pendukungnya untuk ke sana. Nah, tujuannya kan ini semata-mata agar memantapkan Gibran ini nanti maju di 2029. Ya ibaratnya sebelum tahun 2029 baik Prabowo dan Gibran ini akan pisah ranjang lah gitu. Dan pasti Prabowo pun akan dipush very hard untuk gak maju di periode kedua nanti 2029. Ya seperti karena faktor usia lah, faktor apa inilah itu. Dan nanti akan ketahuan apa yang saya omongin ini akan benar kejadian kok. Di antara 96,2 juta pemilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 kemarin, mayoritasnya itu adalah bukan 80% lagi, 90% adalah para pendukung Jokowi yang lari ke sana. Para pendukung Jokowi yang lari ke sana gara-gara lihat sosok Gibran. Bahkan senior saya Bung Yanes Frans mengatakan kalau Gibran merapat ke Ganjar, kita akan pilih Ganjar. Tapi karena Gibran yang merapat ke Prabowo, ya kita pilih Prabowo. Ya kita pilih Prabowo. Ya. Mereka memilih Prabowo rata-rata karena ada Gibran di sana, bukan karena Prabowo-nya. Dan yang Prabowo-nya itu dikit banget, cuma 10% di luar dari memang Partai Gerindra ya. Tapi Partai Gerindra pun kepecah. Ada faksi Fadlizon, ada faksi Dasko, ada faksi Ahmad Riza Patria, ada faksi macam Hashim Jaya Hatikusumo, ada faksi macam-macam, banyak ya. Tapi kalau ditanya Prabowo banget, ya semua kader Gerindra itu pasti Prabowo banget, apalagi Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu Prabowo banget, tapi kecil. Yang seperti Ahmad Dhani, Haikal Hasan, ya, dan beberapa yang benar-benar mereka ini pendukung Prabowo, tulen,
Dan pada Pilpres 2014, 19, 24 selalu milih Prabowo. Dikit jumlahnya dibandingkan dengan yang mantan pendukung Jokowi. Gitu teman-teman. Nah, masalahnya gini. Kemenangan Pramono Anung Rano Karno di Jakarta ini kan seringkali dipotretkan sebagai oase dari demokrasi dan konstitusi Indonesia yang dirusak oleh Jokowi. Kemenangan demokrasi Indonesia gitu kan. Nah, kalau Mas Pram Bang Dul ini berhasil pimpin Jakarta 5 tahun ke depan, bisa jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, ini yang saya aspirasikan. Mudah-mudahan aspirasi saya didengar oleh PDI Perjuangan ya. Mas Pram ini atau Pramono Anung ini bisa dicapreskan oleh PDIP. Kita nggak tahu. Ya. Kalau Mas Pram dicapreskan oleh PDIP, insya Allah adem perpolitikan kita nanti di Pilpres 2029. Nah, kalau Mas Pram dicapreskan PDIP, lawan paling potensial siapa? Ya Gibran, bukan Prabowo. Prabowo akan pagi. Prabowo akan bagaimana caranya tidak tanding di Pilpres 2029 nanti. Ya kita nggak tahu lah tuh. Kita nggak tahu, ini baru spekulasi aja. Dan pembahasan ini masih akan panjang banget. Tapi nanti akan lebih panjang di Chatterbox atau di konten-konten saya yang lain. Jangan lupa subscribe makanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan selamat aktivitas kawan-kawan semua.